Banyak orang belanja di Daiso, tapi hampir nggak ada yang benar-benar tahu kenapa toko ini lahir di Jepang. Dan ceritanya lebih dari sekedar toko murah. Kita sering mengenal Daiso sebagai toko serba ada dengan harga terjangkau, tapi sebenarnya Daiso bukan cuma soal harga. Dia lahir dari kondisi hidup, budaya, dan cara berpikir orang Jepang. Jepang adalah negara dengan ruang hidup yang relatif kecil, biaya hidup tinggi, dan ritme kehidupan yang cepat. Banyak orang yang tinggal di apartemen kecil, hidup mandiri, dan tidak punya ruang untuk barang yang berlebihan. Dari sinilah kebutuhan akan barang-barang sederhana, kecil, tapi benar-benar fungsional mulai muncul. Daiso pertama kali berdiri pada tahun 1977 di Jepang. Pendiri Daiso melihat bahwa banyak orang sebenarnya tidak mencari barang mahal. Mereka hanya butuh barang yang bisa langsung dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, Daiso bahkan bukan toko seperti sekarang. Konsep awalnya adalah menjual barang-barang kecil dengan harga yang sama, supaya orang tidak perlu berpikir terlalu lama sebelum membeli. Nama Daiso sendiri berasal dari kata kanji Jepang. Dai berarti besar dan so berarti menciptakan atau membangun. Secara sederhana, Daiso bisa diartikan sebagai penciptaan besar. Bukan besar dalam arti mewah, tapi besar dalam dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya banyak barang di Daiso terlihat sangat sederhana. Ukurannya kecil, desainnya minimalis, dan seringkali dibuat hanya untuk satu fungsi. Tapi justru karena itu, barang-barang ini masuk akal. Filosofinya sangat Jepang, tidak berlebihan, tidak merepotkan, dan cukup. Seiring waktu, konsep ini ternyata bisa diterima di banyak negara. Sekarang, Daiso sudah hadir di berbagai negara seperti Korea Selatan, Cina, Amerika Serikat, Australia, hingga beberapa negara di Asia Tenggara. Bukan karena semua negara sama dengan Jepang, tapi karena kebutuhan akan hidup praktis itu universal. Mungkin itu kenapa Daiso walaupun bukan toko mewah, selalu punya tempat di kehidupan banyak orang. Karena yang kita butuhkan sehari-hari seringkali bukan yang mahal, tapi yang tepat. Kalau kamu suka cerita di balik hal-hal sederhana seperti ini, kamu mungkin cocok dengan channel ini. Oh iya, sorry ya kalau videonya masih bergoyang, nggak stabil. Kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Thanks for support. Tulis di komentar ya, hal apa lagi yang pengen kamu tahu ceritanya.